Halo semua, selamat datang di Talk Parenting Official. Hari ini kita akan berbincang-bincang seputar parenting bersama psikolog kita bernama Wirza Penny Rahayu, Ekspresi Empati Psikolog. Oke Bunda, bagaimana kabar Bunda hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah ya Bun. Ya, Oke, alhamdulillah. pembahasan kita hari ini yaitu saat dipukuli anak dan orang tua harus gimana ya? Oke Bunda, pernah gak sih Bunda merasakan dipukul teman atau dipukul gitu sama temannya? Anaknya ya. Iya, Oke, saat anak kita dipukuli, orang tua harus gimana ya? Iya benar. Gitu. Ya, sering sekali memang dinamika terjadi ya. Kalau anak-anak kita lagi main, entah itu di rumah, entah itu di sekolahan. Kalau anak-anak udah usia sekolah ya, ada tuh nanti fenomena anak dipukul atau apa. Nah, reaksi kita harus gimana? Iya, gimana? Apa harus pukul balik atau gimana Iya. gitu ya? Reaksi anak atau orang tua nih Bun? Oh, reaksi kita dulu. Nah, pertanyaannya Oh. anak dulu apa orang tua dulu nih? Anak dulu nih Bun. Anak. Iya. Biasanya kalau reaksi anak itu tergantung usia ya. Iya. Kalau usia anak-anak prasekolah, kalau misalnya dipukulin itu biasanya mereka keseringan reaksi fisik terlebih dahulu. Iya, Ya. fisiknya. Ada yang merasa kesakitan, ada yang juga berteriak dengan suara yang cukup tinggi gitu ya nadanya. Kemudian ada juga yang kadang mungkin balik mukul gitu ya. Iya. Ada juga anak-anak yang lari bahkan kabur gitu ya. Ada juga yang diam aja di tempat gitu. Ada banyak sekali sebetulnya reaksi. Tetapi bicara tentang reaksi anak tentunya ini akan beragam ya, tergantung bagaimana pola dari orang tua memberikan memberikan semacam cara tangannya gitu ya Bun ya. untuk anak gitu. Benar. Terus reaksi orang tua harusnya bagaimana Bun kalau anaknya dipukuli sama temannya? Oh gitu. Orang tua mana sih yang gak sebel gitu ya, Iya, anak kita dipukulin, ya benar. gak sih? Saya aja gitu, kalau misalnya anak saya dipukulin sama teman, saya juga aduh apaan sih mukulin anak orang gitu ya. Rasa ada risih gitu ya Bun ya. Tapi di sini dia peran pentingnya adalah bagaimana ketika kita tahu anak kita dipukulin orang, kunci utamanya adalah reaksi kita dulu. Kalau reaksi kita yang kita tunjukin di depan anak itu adalah reaksi yang negatif dalam tanda kutip gini, hah kok kamu dipukulin gitu ya, kok bisa sih, siapa sih yang mukulin kamu, sini mama pukul balik gitu misal gitu ya. Langsung memberikan reaksi untuk membalas dendam gitu ya. Nah itu kira-kira baik nggak ya Din gitu ya. Nah langsung kita jawab aja ya, itu Oke. bukan reaksi yang baik tentunya. Idealnya ketika anak kita dipukuli tentu kita tanya dulu ya. Alasannya kenapa ya Bun? Kita tanya dulu. Terus kita tanya ada yang sakit kah atau bagaimana gitu ya. Biasanya kan anak itu kalau misalnya sama main di luar itu kan nggak kita temenin terus ya 24 jam ya Ada Din ya. yang pengasuhan lainnya gitu ya. Mungkin juga anak kalau sudah mandiri, mereka itu biasanya main sendiri gitu ya. Nggak ditemenin lagi tuh, paling kita sesekali memantau dari rumah, misalnya panggil nama doang gitu ya. Nah kalau anak sudah bermain mandiri seperti itu, biasanya kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia tidak nyaman di luar rumah, mungkin saja anak ini akan pulang, tiba-tiba ngadu nih ke kita, Iya. bunda aku ada yang mukulin gitu ya misalnya. Iya, benar. Nah ini dia reaksi kita harus gimana. Nah sebetulnya pilihannya ada di kita. Kita pertama sekali memang harus calm down dulu ya, Tenang dulu ya Bun ya. kitanya dulu yang tenang sebagai orang tua. Kemudian kita pastikan adakah secara fisik anak kita merasakan kesakitan atau terluka atau apa gitu ya. Nah setelah itu baru kita mulai menanyakan lebih lanjut dan apa yang harus kita lakukan. Kemudian nih Bun, apa sih dampaknya ke depan jika anak dipukuli dan anak tersebut diam saja gitu? Oke, nah tadi saya menjawab ya, reaksi anak itu macam-macam ya Din ya. Ada yang mukul balik, Betul. ada yang diam aja bahkan gitu ya. Kalau anak yang diam aja, artinya ini anak belum memahami konsep untuk pertahanan diri. Nah, sebetulnya ketika anak mengalami situasi dipukulin temennya misalnya, atau temennya iseng aja gitu ya, tanpa alasan mukul gitu ya Bun? tiba-tiba mukul gitu ya. Nah ini kita bisa mengajarkan kepada anak sesederhana konsep pertahanan diri ya. Misal ketika temannya mukul, anak itu boleh kok langsung berefleks, no jangan pukul aku gitu, itu sakit, nggak boleh gitu ya. Nah biasanya untuk hal-hal seperti ini ya tentunya kalau anak sudah perkembangan bahasanya bagus ya. Biasanya itu anak-anak usia 2 tahun ke atas itu sudah mulai bisa mengkomunikasikan. Itu boleh kita ajarkan. Nah, ketika anak diam, nah artinya ada sesuatu yang perlu kita bekali, ya. Iya.
untuk membekali ini memang harus sedari dini, ya. Bukan berarti ketika kita berinteraksi dengan orang lain, anak ini tidak boleh mengekspresikan perasaannya. Nah, salah satunya tadi ketika dipukul, kita mengajarkan anak kita sedari dini. Nah, kalau misalnya nanti main, terus ada situasi yang tidak mengenakan, atau misal kamu dipukul gitu ya, kamu boleh loh untuk memberikan perlawanan berupa bilang sama temennya kalau kamu tidak suka dipukul, atau kamu tidak boleh disentuh, diapain lah gitu dengan sesuatu yang menyakitkan gitu. Boleh kita sampaikan. Berarti boleh ya Bun ya, dengan alasan tertentu gitu. Oke Bunda, gimana nih beda kasus lagi nih jika anak yang balik pukul tapi dia dampaknya itu seperti apa gitu? Apakah dia bakalan kalau dipukul balasnya adalah pukul gitu? Oh gitu, ya. Oke. Ini berkaitan sama pertanyaan yang kedua tadi ya. Iya benar. Kalau misalnya anak dipukul, reaksi orang tua harusnya gimana sih, gitu ya? Ini berkaitan banget sama pertanyaan yang itu tadi ya. Jadi reaksi kita yang pertama memang kita harus tenang dulu sebagai orang tua. Kemudian kita pastikan dan kita tanyakan kepada anak apakah dia merasakan sakit atau apa, gitu ya? Reaksinya seperti apa? Reaksi fisik gitu ya. Kemudian ketika anak mulai bisa mengkomunikasikan, kita terima dulu penjelasan anak. Iya mah, tadi si A mukulin aku, kepala aku ditonjokin gitu. Oke, setelah itu kita tenang ya. Ketika kita sudah pastikan kita bisa tenang, kita mulai bisa memberikan pembelajaran kepada anak. Oh iya nak, sakit ya, kamu rasain sakit. Nah itu rasanya dipukulin orang ya nak ya. Berarti kamu nggak boleh ya melakukan hal yang sama ke orang lain, gitu ya. Kemudian dari situ kita akan secara tidak langsung mengajarkan kepada anak bahwa pertama, balas dendam itu tidak baik gitu ya. Memukul balik itu juga bukan bentuk perlawanan yang baik. Pertahanan yang bisa dilakukan adalah dengan cara yang seperti tadi kita jelaskan gitu ya. Benar kali. Oke, pukulan yang diberikan teman ini bisa berdampak serius nggak sih Bun? Seperti bullying gitu? Bisa nggak? Bisa saja, ini tergantung ya, tergantung dari intensitas pukulannya. Ada anak itu yang pukul, nih saya pukul ya, kamu dinayain saya. Ini contoh ya pemirsa gitu ya. Nah ada yang pukulannya tuh masih tertahan dan anak tidak merasakan sesuatu yang membahayakan secara fisik. Ada juga intensitas pukulan itu yang betul-betul menyakitkan si anak. Nah ini yang perlu kita harus hati-hati, karena di sana ketika anak tidak memiliki kemampuan membentengi diri atau pertahanan diri, ini bisa berlanjut. Katakanlah anak diam aja sekali, 2 kali, 3 kali, diam aja, nggak ada reaksi apa-apa, perlawanan tidak, terus nerima juga yang gimana enggak juga gitu ya. Pada akhirnya ini bisa situasi ini bisa berulang ya, sehingga anak bisa saja nanti menjadi korban bullying. Makanya kita harus bekali. Jadi anak harus aktif juga ya Bun ya, seperti ada defense mekanismenya, bagaimana cara untuk menghadapi soal anak-anak yang lain untuk memukul dia. Iya. Tapi bukan berarti pukul balik ya. Iya benar. Oke, menurut Bunda nih ada nggak sih arti pukulan dari tiap-tiap tahap perkembangan gitu? Oke. Bicara tahapan perkembangan ya. Sebelum anak menginjak usia 5 tahun, biasa kita sebutnya toddler ya. Nah, anak-anak itu mereka secara kognitif belum memiliki perkembangan yang matang. Sehingga biasanya tuh anak-anak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sering nggak Dina ngelihat tiba-tiba mukul teman gitu, bahkan mukulin orang tua gitu ya. Pengalaman saya ketika anak saya kadang-kadang nggak semua dong apa yang diminta dapat gitu ya. Nah itu biasanya reaksi anak saya itu kan kadang bubung nggak mau beliin, pukul gitu ya. Nah biasa gitu. Nah apakah itu artinya anak kita berniat untuk menjahati? Nah belum tentu. Nah berdasarkan perkembangan secara usia, memang menjelang usia 5 tahun itu ya, untuk perkembangan kognitif biasanya anak-anak itu belum memahami secara konkret apa sih itu pukulan, apa sih rasanya dipukul gitu, apa sih dampaknya ketika seseorang memukul atau orang yang melakukan pukulan itu salah atau benar gitu ya. Nah anak belum memahami konsep itu secara sosial. Nah maka
ketika anak masih di usia toddler, kita jangan ujuk-ujuk bilang, ih nakal banget sih gitu ya. Iya anak Dikasih labeling gitu ya, Bun, di ya? label gitu ya, di label anaknya nakal, anaknya terus nggak dikasih aturan, Iya, misal benar. gitu ya. Nah, kita nggak bisa kayak gitu ujuk-ujuk karena memang secara tahapan perkembangan otak mereka belum matang. Iya, benar. Begitu. Nah, untuk tahapan selanjutnya di usia prasekolah itu biasanya 5 tahun menjelang anak masuk TK gitu ya. Ini sudah mulai bisa kita tanamkan bahwa mungkin ketika usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu kita sounding tapi anak belum paham secara maksimal. Nah, di usia berikutnya anak mulai paham bahwa ketika memukuli orang lain itu bisa menyebabkan rasa sakit. Nah, maka kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Nah, itu nanti bisa kita terus secara konsisten sounding terus bahwa jangan dilakukan ya gitu. Oke, Bunda. Oke, Bunda Feni, terima kasih banyak atas pembahasan kali ini yang luar biasa banget tentunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama buat ayah dan bunda. Well, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa.